Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kiai akan mencoba tema yang insya Allah asik untuk diperbincangkan dan memang asik untuk diobrolkan pada malam yang berbahagia ini. Tema kali ini adalah tentang jomblo. Pemikiran Kiai, jomblo itu dilarang. Makanya ada perintah fankihu ma tobalakum minan nisa. Jomblo itu ekstrimnya saja nih. Jomblo itu haram. Itu lebih heboh lagi. Ini hanya sekedar pemikiran pribadi. Teman-teman ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tema jomblo kita pada malam yang berbahagia ini, kita sama-sama membuka surat Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman ahli surga bisa membukanya di rumah dan Kiai akan membacanya di sini. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kita baca terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Teman-teman ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Kiai pernah jomblo. Kiai jomblo itu selama 4 tahunan. Dan akhirnya menikah pada tahun 2012. Dulu Kiai mencari pasangannya itu yang Kiai senangi. Kiai nggak peduli apakah dia takwa atau tidak. Kiai dulu mencari pasangan hidup itu yang cantik tentunya, karena Kiai seorang laki-laki. Kemudian yang lebih utama lagi, yang kaya raya. Jarang Kiai ingin mencari yang tidak sesuai dengan keinginan Kiai. Dan itu keliru teman-teman semuanya. Dan Kiai maklum, apabila di antara kita masih ada yang memiliki pola pemikiran seperti Kiai tadi. Tapi di Al-Quran, ada kriteria calon pasangan hidup yang memang harus kita cari. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sudah siap menikah. Sebelum kita baca ayat selanjutnya, Kiai pernah mengingat ada kriteria calon-calon pasangan hidup kita yang harus kita jadikan pendamping hidup dengan beberapa syarat seperti li'ilmiha, karena ilmunya. Ada yang wajib melihat li nasabiha, karena keturunannya. Ada juga yang harus dilihat li maliha, karena hartanya. Ada juga yang harus kita perhatikan li diniha. Dan yang paling utama adalah lidiniha. Tapi, kebanyakan dari kita, dan Kiai pribadi pastinya, itu terpesona dengan wanita yang cantik. Bahasa Arabnya itu jamil, li jamaliha. Syarat yang paling pertama, yang dulu Kiai
jadikan patokan dasar, li jamaliha, karena cantiknya. Tapi setelah Kiai kaji berulang kali dengan ayat-ayat Al-Quran tentang esensi dari jamil atau jamal, maka Kiai menemukan firman Allah yang kalimatnya berbunyi sobron jamila. Jadi, kalimat jamil atau cantik itu bukan berkaitan dengan wajah, tapi dengan sabar, yaitu sobron jamil. Inilah, kalau kita mencari definisi, mencari esensi di luar Al-Quran. Jamaliyah kita pahami dengan cantik wajah, ternyata di Al-Quran adalah sobron jamil, kesabaran yang cantik. Sabar itu apa? Apakah hanya sekedar mampu menahan amarah? Kalau kita perhatikan seluruh ayat yang ada kata sabar atau sobrun, atau sobirun, atau sobirin, maka kita akan menemukan definisi baru lagi. Sabar itu adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sungguh-sungguh, kalimat dasar artinya al-jihad. Bersungguh-sungguh, maka sabar adalah al-jihadu fi sabilillah. Sabar itu adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi, ketika marah, kita harus bersungguh-sungguh di jalan Allah, menahan amarah. Ketika kita bersyukur, harus bersungguh-sungguh dengan kesyukuran kita di jalan Allah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu esensi dari sabar. Jamil, maaf. Dari jamal. Jamal itu bukan cantik wajah, tapi sobron jamila. Maka yang jomblo-jomblo, kalau ingin mencari pasangan hidup, maka carilah wanita yang li jamaliha, maksudnya sobron jamila. Lalu ada li ilmiha, karena ilmunya. Kalau kita cari definisi dari ilmun dan ma'rifatun, pengetahuan, itu ada bedanya teman-teman. Allah itu di Asmaul Husna tidak ada disebutkan arif, tidak ada. Tapi ada kalimat alim. Allah Maha mengetahui. Makanya bedanya antara ilmun dengan ma'rifah, kalau ilmun itu isi Al-Quran, kalau ma'rifah itu isi dari buku-buku atau kitab-kitab selain Al-Quran. Maksudnya itu pengetahuan-pengetahuan di luar Al-Quran. Dan Al-Quran isinya ilmu semua. Begitu teman-teman. Itu dari sisi li'ilmiha. Nyari pasangan yang diperhatikan adalah ilmunya. Lalu nasabiha, keturunannya. Kita semua sepakat kalau nasab bukan keturunan orang kaya seperti yang Kiai lakukan dulu. Jadi nasab itu adalah keturunan orang-orang yang soleh. Kita sepakat. Nah, sekarang kita akan mencoba membongkar kembali ayat demi ayat, mengkaji ulang bagaimana calon kita, pasangan kita, kriterianya seperti apa di dalam Al-Quran. Maka yang pertama, Kiai ulangi lagi, akan mengajak teman-teman semuanya membuka surat An-Nisa ayat 3. Kita buka bersama-sama. An-Nisa ayat 3. Kalimatnya adalah Fankihu ma tobalakum minan nisa. Toba. Kriteria yang pertama adalah toba. Toyib. Toba itu yaitu pasangan yang berakhlak karimah, bahkan bikhulukin azim. Akhlak yang mulia karena berasal dari pemahaman yang toyib. Toba, toyib. Walaupun suaminya sekafir Fir'aun, kalau istrinya toba, maka anaknya menjadi Nabi Musa. Menjadi toyib. Orang yang takwa. Walaupun suami atau ayah angkat Nabi Musa seorang Fir'aun. Tapi walaupun seorang suami itu setakwa Nabi Nuh alaihissalam, kalau istrinya tidak taubat, tidak faham aturan Allah,
tidak faham Al-Quran, tidak mengamalkan, tidak berakhlak mulia, tidak berakhlak yang agung, maka anaknya menjadi Kan'an. Maka carilah pasangan yang taubah atau toyib bagi laki-laki dan toyibah bagi perempuan. Agar apa? Agar mampu melahirkan zurriyatan toyibah, keturunan yang toyibah. Itu kriteria yang paling pokok, yang mencakup dari sisi jamal, sobron jamil, dari sisi ilmun, dari sisi nasabus salihin, dari sisi din. Maka carilah pasangan dilihat dari pemahaman agama dan praktek keagamaannya. Untuk urusan duniawi, itu tidak perlu diajarkan. Dan itu tambahan. Bagi kiai itu tambahan. Yang kaya raya, dia beragama. Kaya raya, dia paham Quran. Kaya raya, dia paham Quran miskin. Terimalah itu. Cuman mayoritas kita jarang ada yang mau. Maunya ya cantik, ya kaya raya, ya berilmu, dan lain sebagainya. Jadi itulah kriteria dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 3. Lalu, teman-teman semuanya, kriteria selanjutnya adalah ada di surat Al-Qasas ayat 26. Kita buka bersama-sama. Surat Al-Qasas ayat 26. Oke, baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Bagi seorang perempuan yang jomblo, maka kriteria selanjutnya untuk mencari calon suami, calon pendamping hidup adalah qawiyun, yaitu kuat bekerja. Untuk apa? Untuk menafkahi tentunya. Dan yang ketiga adalah amin, al-amin, yang dapat dipercaya. Jadi yang pertama tadi toyib. Toyib itu nanti ada kalimut toyib yang selalu berkata-kata baik. Nanti ada perbuatan yang toyib. Amal soleh, toyib itu sama nanti. Akan kita bahas dari sisi esensinya. Yang kedua adalah qawiyun, kuat bekerja. Dan yang ketiga adalah al-amin, dapat dipercaya. Ini ceritanya, ini anaknya Nabi Su'aib yang mau menikahkan salah satu dari kedua anak perempuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang harus kita kenali tadi ya, qawiyul amin, qawi kuat bekerja, dan al-amin. Nah, bagaimana kita mengetahui pasangan kita itu memiliki pemahaman tentang agama? Caranya mudah, diajak ngobrol. Seperti yang Kiai omong tadi, kita tidak perlu ngobrol tentang duniawi. Itu tidak perlu diajarkan. Misalkan rumah kita nanti di mana, kita ngontrak di mana, itu tidak perlu diajarkan. Itu mengalir seperti air mengalir. Tapi yang perlu kita cari tahu adalah tentang pemahaman agamanya. Caranya dengan ngobrol. Ini kayak ambil contoh pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya memang harus kita tanyakan kepada calon pasangan kita. Ini contoh. Laki-laki perempuan berbeda pemahaman. Pertanyaan yang memang harus kita tanyakan kepada calon kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menyelesaikan perbedaan pemahaman atau perbedaan pendapat. Dan ini harus disepakati. Supaya ketika sudah menikah nanti, tidak sering adu argumen, tidak sering bersilat lidah, tidak sering berkelahi. Gara-gara beda pendapat, beda pemahaman. Makanya, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau kita berbeda pemahaman atau berbeda pendapat?
Maka kayak ambil contoh sederhananya. Ar-Rahman Maha Pengasih. Dek, Allah itu Maha Pengasih. Kira-kira Allah ngasih apa sama kita ya, Dek? Sampai kita wajib menyebutnya Maha Pengasih. Calon kita memahami kalimat Ar-Rahman itu Maha Pengasih itu karena Allah ngasih rizki. Dan kita mungkin berbeda karena kita ngasih kesehatan atau kehidupan atau segalanya. Ada dua jawaban yang berbeda. Berbeda jawaban, berbeda pemahaman, berbeda pemikiran. Maka ketika ngobrol kita harus sepakat. Jangan bertahan dengan pemahaman masing-masing. Jangan bertahan dengan pendapat masing-masing. Karena referensi kita berbeda-beda. Maka yang harus disepakati adalah menggunakan ayat Allah sebagai jawaban. Aturan Allah sebagai jawaban. Apa jawabannya? Di surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahman Allamal Quran. Kita tunjukkan. Dek, ternyata di surat Ar-Rahman itu beda jawaban dari kita berdua. Tadi adik bilang karena Allah ngasih rizki. Kakak bilang karena Allah ngasih kehidupan. Ketika ada perbedaan seperti ini berarti kita harus pakai kayak mana, Dek? Bagaimana kalau kita ngikutin jawaban Allah? Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Itu cara menyelesaikan perbedaan. Ini yang harus diobrolkan oleh calon pasangan kita. Supaya kita nggak sering berantem lah gitu. Lalu, bagaimana dengan tempat tinggal? Sering. Wah, nanti kalau kita sudah nikah, saya nggak mau lah tinggal sama orang tuamu. Bahkan suami pun demikian. Nanti kalau setelah menikah kita kontrak aja. Pokoknya abang nggak mau tinggal sama orang tuamu. Ini harus diobrolkan ketika ta'aruf, saling kenal mengenal satu sama lain. Sekarang kita cari perintah Allah atau dari cerita Nabi So'eb ingin menikahkan salah satu dari kedua anak perempuannya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi So'eb, mohon maaf, di surat Al-Qasas ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman perhatikan di rumah dan Kay akan membacanya di sini. Qala inni uridu an unkihaka ihdainatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashra famin indik wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insyaallahu minas solihin. Kita perhatikan terjemahannya, teman-teman. Berkata Nabi So'eb, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Jawaban Nabi Musa. Dari ayat ini, teman-teman para ahli surga, maka Nabi Musa sebagai calon suami itu siap tinggal di rumahnya mertuanya, yaitu Nabi So'eb. Kenapa? Logika kiai, seorang anak perempuan ketika dia sudah menikah tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Disinilah kita berganti dan membalas kebaikan orang tua, dan itu tidak akan terbalas. Bagaimana caranya? Anak perempuan tetap bisa mencuci pakaian orang tuanya dan memasak untuk orang tuanya. Dia hanya mempelajari menu baru untuk calon suaminya atau suaminya nanti, dan dia hanya menambah satu pakaian, yaitu pakaian suaminya saja untuk dicuci. Kalau anak perempuan, istri kita, tinggal di rumah orang tua kita, maka dia akan mempelajari banyak sesuatu yang baru. Makanan kesukaan orang mertuanya. Tidak mungkin mencuci pakaian dalam
mertuanya. Dia akan mempelajari banyak sesuatu yang baru. Tapi dari ayat ini, seorang Nabi Musa mau menempat atau mau tinggal di rumah Nabi Syuaib. Kenapa? Karena sang istri bisa tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu teman-teman, untuk menyelesaikan kita mau tinggal di mana ketika kita sudah menikah. Ikuti saja ayat ini. Ini bahasa adatnya itu semanda. Laki-laki atau suami tinggal di rumah orang tua istri. Dan itu tidak hina. Dan itu baik dan logik bagi kiai. Tapi ketika ada penyebab yang mengharuskan kita memang keluar dari rumah orang tua kita atau rumah mertua kita setelah kita menikah, maka lakukan sesuai dengan ketakwaan masing-masing. Banyak orang tua yang suka sama menantu. Banyak mertua yang suka dengan menantunya. Dan tidak sedikit pula orang tua tidak suka tinggal dengan menantunya atau mertua suka tinggal dengan menantunya. Tidak sedikit juga. Maka bertakwalah, berhati-hatilah, dan kenalilah. Lita'arofu, kata Allah. Kenali pasangan kita, kenali keluarga pasangan kita. Dan yang paling penting, kita harus mengenal dan menyepakati tata cara menyelesaikan perbedaan dan menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan di mana tempat kita tinggal setelah kita menikah. Baiklah, teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kewajiban kita kalau kita masih memiliki teman-teman yang jomblo, hukumnya wajib nih teman-teman. Wajib mencarikan dia jodoh, dan mencarikan dia calon pasangan hidup, mencarikan dia calon istri. Loh, kok bisa ya diwajibkan? Iya, Kiai ingat di surat An-Nur ayat 32. Kita buka bareng-bareng teman-teman. 24 surat An-Nur ayat 32. Kiai akan baca di sini, teman-teman perhatikan di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini perhatikan teman-teman, artinya ini kewajiban kita kalau kita masih memiliki teman yang jomblo. Apa kata Allah? Apa perintah Allah? Kita baca bareng-bareng ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Inilah teman-teman ayat terakhir yang Kiai sampaikan dengan tema jomblo itu dilarang. Jadi kalau kita masih punya teman yang jomblo, perintah Allah, kita wajib mencarikan dia pasangan. Kita wajib mengkawinkan dia dengan orang-orang yang disenangi oleh Allah. Kalau kita mencari calon pasangan yang kita senangi, akan jauh dari orang-orang yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Kalau sudah baik menurut Allah, walaupun kita tidak suka, itu pasti tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk para jomblo, fankihu ma toba lakum minan nisa. Carilah wanita yang toba. Dan untuk yang jomblo, siap-siap. Teman-teman di sekeliling Anda akan mencarikan Anda calon pasangan hidup. Bersiap-siaplah untuk menikah tahun ini, tahun depan, atau minggu depan, atau bulan depan. Taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingatlah, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber bacaan pengetahuan dan sumber referensi keilmuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.